Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Ibu harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa kondisi kesehatannya tetap dijaga. Kemudian perbanyak minum air putih, minum vitaminnya juga dirutinkan. Meskipun kalian merasa diri kalian sehat, tetapi alangkah baiknya jika kita menjaga daripada nantinya kita yang mengobati. Nah, kalau memang harus keluar rumah, jangan lupa maskernya dipakai ya. Kemudian jaga jaraknya, kemudian hindari kerumunan, dan yang terpenting, jangan lupa untuk cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, atau minimal dengan menggunakan hand sanitizer. Nah, masih semangat untuk mengikuti pembelajaran secara daring? Semoga kalian masih semangat ya, meskipun kita sekarang masih harus berjumpanya dengan melalui video lagi. Tapi insya Allah sih wacananya dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas. Didoakan saja ya, semoga semuanya segera terrealisasi dengan cepat, dengan segera, supaya kita bisa bertemu di sekolah, di kelas gitu ya. Kalian juga sudah bosan kan di rumah ya? Nah, sama ibu juga pengennya kita langsung ketemu di kelas, kita interaksi secara langsung, tidak dengan menggunakan video pembelajaran seperti ini. Kita doakan saja ya. Tapi jangan menjadikan hal itu menjadi penghambat kalian dalam belajar. Meskipun kita sekarang lagi-lagi harus bertemunya melalui video ini. Sabar ya, gitu ya. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pertemuan kali ini, seperti biasa langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga Allah ridhoi apapun yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini. Allah mudahkan ilmu yang akan kita pelajari untuk kita pahami dan kita serap, dan bisa juga berguna di kemudian harinya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran materi pada pertemuan kali ini, Ibu mau sampaikan dulu bahwa insya Allah Ibu akan mengadakan ulangan harian yang akan dilaksanakan pada hari Kamis. Tanggal berapa ya Kamis itu? Kalau tidak salah tanggal 2. Dimulai dari pukul 10, waktu mengerjakannya 1 jam, tapi ulangannya akan Ibu buka dari jam 10 sampai jam 1 siang. Silahkan diikuti sesuai dengan jamnya. Ya, dipelajari juga dengan baik materinya. Bu, materinya apa saja? Materinya yang Ibu ulangankan yaitu materi bab 1, yaitu pangkat, bentuk akar, logaritma, dan eksponensial. Silahkan modulnya dibaca-baca lagi, latihan soalnya dikerjakan yang belum dikerjakan, kemudian video pembelajarannya dibahas lagi atau disimak lagi. Jangan lupa yang terpenting perbanyak latihan soal, karena matematika tidak seperti mata pelajaran yang lain. Dengan hanya membaca saja kalian paham, tapi kalian hanya harus banyak untuk latihan soal. Nah, itu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini yang akan Ibu bahas adalah persamaan mutlak atau persamaan nilai mutlak. Ya, ini masih ada hubungannya dengan sistem persamaan linear satu variabel, bukan sistem ya. Kalau sistem itu lebih dari satu persamaan. Yang akan kita bahas adalah persamaan linear satu variabel. Nah, bentuk nilai mutlak itu seperti apa? Silahkan kita simak bersama-sama penjelasannya ya. Mohon diikuti, mohon disimak dengan baik. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang nilai mutlak, di mana pembahasan tentang nilai mutlak itu yang pertama adalah konsep nilai mutlak, dan yang kedua adalah persamaan nilai mutlak. Oke, kita ke konsep nilai mutlak terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu apa sih sebenarnya nilai mutlak ini. Nilai mutlak ini adalah suatu jarak antara bilangan dengan 0 pada garis bilangan real. Nah, jadi kalau ada sebuah garis bilangan, jadi antar angka itu terhadap 0 itulah jarak yang ditanyakan. Misalkan, yang ditanyakan di sini adalah mutlak 3. Oke, kita gambarkan dulu garis bilangan di sini. Nah, di sini ada garis bilangan yang sebelah kiri itu anggota dari negatif, kemudian ada 0, dan yang di sebelah kanan itu adalah garis bilangan untuk yang positif. Karena di sini adalah mutlak 3, berarti jarak 0 ke
ke angka 3. Nah, karena 3 ini kan positif. Jadi berapa sih dari 0 ke 3 itu jaraknya? Ayo kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3. Nah, berarti di sini terdapat 3 jarak atau 3 satuan kan dari 0 ke 3. Berarti jawaban untuk mutlak 3 itu adalah berarti adalah 3. Lalu bagaimana jika yang di dalam mutlak itu bernilai negatif? Misalkan negatif mutlak dari min 5. Berarti itu kan jarak dari 0 ke negatif 5. Ayo kita hitung satu persatu jaraknya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Nah, dari jawaban ini dapat kita simpulkan bahwa hasil dari nilai mutlak suatu bilangan akan selalu bernilai positif. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini ada negatif 5 yang di dalam mutlak. Meskipun di sini negatif, tapi hasilnya akan tetap positif. Kalau sudah positif, yang ada di dalam nilai mutlaknya tentu saja sudah pasti positif. Berarti nilai mutlak ini menandakan bagaimanapun nanti hasilnya akan selalu bernilai positif, meskipun di dalam mutlak itu nanti ada variabel yang bernilai negatif. Maka dapat disimpulkan lagi mutlak dari X itu ada dua kemungkinan saat X-nya besar dari 0. Nah, X yang besar dari 0 ini yang mana? Ya, berarti lewat dari 0. Berarti anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, karena X itu besar dari 0, berarti pasti angkanya bermula dari 0 ke sebelah kanan. Nah, makanya angkanya itu yang ada di area ini. Lalu, untuk mutlak yang nilai X-nya adalah min, nah di sini min, berarti dia menjadi min X. Nah, untuk X-nya kecil dari 0. Nah, X kecil dari 0 ini yang mana anggotanya? Nah, yang di sebelah kiri ya. Yang di sebelah kiri ini merupakan anggota dari X kecil dari 0. Makanya dia menjadi min X. Loh, kenapa harus min X? Agar hasil dari nilai mutlak itu akan menjadi negatif. Nah, misalkanlah yang ini kita buat dulu. Nah, di sini kan dikatakan bahwa min 5. Berarti nilai X-nya adalah min 5. Di sini kan kalau dia kecil dari 0. Nah, ini kan kecil dari 0 nih, min 5 ini. Berarti kita menggunakan ini. Kita menggunakan saat min X, berarti dia menjadi min. Nah, kita buat dulu minnya. Nah, nilai X-nya berapa? Nilai X yang ada pada soal adalah min 5. Berarti buat lagi min 5 di sini. Oke. Makanya hasilnya min kali min adalah plus menjadi 5. Nah, lalu bagaimana jika yang ditanyakan itu adalah mutlak 7? Nah, mutlak 7 ini sekarang dia besar dari 0. Berarti ya sudah nilainya tetap X. Berarti ini hasilnya apa? Hasilnya 7. Bagaimana yang ditanyakan itu adalah mutlak dari negatif, misalkan negatif 4. Nah, karena ini negatif, berarti kita tidak bisa langsung menjawabnya langsung negatif 4. Harus kita kalikan dengan min, karena itu syaratnya di sini. Nah, berarti min dalam kurung min 4. Makanya dia menjadi 4. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Maksud dari konsep nilai mutlak itu tidak mungkin hasilnya akan bernilai negatif, karena yang ditanyakan di situ adalah suatu jarak. Mana ada jarak yang negatif ya kan? Oke. Selanjutnya adalah persamaan nilai mutlak. Jadi, untuk f(x) dan gx fungsi dalam variabel x itu akan memiliki bentuk persamaan dari nilai mutlak. Ada 4. Yang pertama adalah mutlak f(x) sama dengan c, syaratnya c-nya harus besar dari 0. Nah, berarti hasil dari mutlak ini tidak akan ada yang bernilai negatif, karena dia harus besar dari 0. Nah, pada soal kan sudah dikatakan nih bahwa dia harus besar dari 0. Yang kedua adalah mutlak f(x) itu sama dengan mutlak gx. Yang ketiga, mutlak f(x) sama dengan gx dengan syarat gx-nya harus besar dari
0. Berarti fungsi dari gx-nya ini akan besar dari 0 nantinya. Yang keempat adalah mutlak fx ditambah mutlak gx sama dengan c dengan syarat c-nya besar dari 0. Ya, berarti tidak ada nilai konstanta maupun nilai dari fungsi gx-nya yang akan bernilai negatif karena di sini syaratnya selalu besar dari 0. Untuk lebih pahamnya, kita akan membahas contoh dari persamaan nilai mutlak ini. Persamaan yang pertama adalah mutlak fx sama dengan c dengan syarat c itu harus besar dari 0. Jadi konstantanya nilainya harus besar dari 0 atau hasil dari mutlak ini akan selalu bernilai positif. Contohnya, tentukan nilai x jika ada yang memenuhi setiap persamaan berikut. Oke, kita jawab satu persatu ya. Untuk yang A dulu, mutlak dari 2x kurang 3 sama dengan 5. Ingat lagi bahwa konsep dari nilai mutlak tadi, nilai mutlak itu saat dia yang pertama adalah positif yang di dalam mutlak itu saja atau saat di dalam mutlak itu saja negatif. Nah, yang ini adalah batas dari yang di dalam nilai mutlak. Loh, kok bisa hasilnya 3/2? Nah, 3/2 ini didapat dari 2x kurang 3. Misalkan di sini ya, kita buat misalkan 2x dikurang dengan 3 sama dengan 0. Nah, jangan lupa buat sama dengan 0 ya. Nah, berarti itu jadinya 2x. Oke, 2x. Nah, 3-nya ini kita pindah ruaskan. Nah, 3-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Kalau pindah ruas, tandanya akan berubah. Berubah menjadi plus. Berarti di sini sama dengan 3. Sehingga nilai x-nya saja itu adalah 3/2. Maaf ya, tulisannya kurang rapi. Nah, 3/2. Nah, inilah yang 3/2 itu. Saat besar dari 3/2 atau saat kecil dari 3/2. Kemudian, karena kita sudah tahu yang akan kita gunakan itu ada dua kemungkinan pengganti nilai mutlaknya, yaitu adalah 2x kurang 3 atau min dalam kurung 2x kurang 3. Jadi pengganti nilai mutlaknya ya dua ini nantinya. Berarti ada dua kali jalan kita mencarinya. Oke, yang pertama saat 2x kurang 3 sama dengan 5. Oke, ini kan tadi mutlak awalnya. Jadi kita ganti dulu dengan persamaan yang ini. Nah, pengganti dari nilai mutlak yang pertama saat positif baru sama dengan 5. Langsung saja, berarti 2x sama dengan 5 tambah 3. Kenapa ini kok bisa seperti ini? Karena 3-nya pindah ruas ke sebelah sini, makanya dia jadi plus. Tinggal dijumlahkan, berarti 2x sama dengan 8. Berarti x-nya adalah 8/2 dan nilai x-nya 4. Sekarang perhatikan di sini. Di sini kan ada x sama dengan 4. Nah, 4-nya ini kita lihat ke sebelah sini. Nah, lihat ke sini ya. Apakah 4 itu besar sama dari 3/2? Iya, karena 3/2 ini kan 1,5. Sedangkan saat 2x kurang 3 yang positif ini, nilai x-nya kita dapat adalah 4. Nah, 4 itu memang besar dari 3/2. Berarti untuk bagian yang ini itu memenuhi. Lalu bagaimana saat negatif? Negatif 2x kurang 3. Oke, kita cari. Saat min 2x kurang 3. Nah, jangan lupa min ini harus dikalikan satu persatu ke dalam kurung. Saat 2x dan saat negatif 3. Berarti menjadi min 2x tambah 3 sama dengan 5. Nih, min kali 2x menjadi min 2x, min kali min 3 menjadi plus 3. Baru sama dengan 5. Tinggal pindah ruaskan 3-nya, mula-mula positif menjadi negatif 3. Min 2x sama dengan 2, berarti x-nya 2 bagi min 2, hasilnya min 1. Nah, saat min 2x kurang 3 itu x-nya adalah negatif 1. Nah, x
yang kita dapat adalah min 1. Berarti di sini X-nya min 1 yang kita gantikan. Apakah min 1 kecil dari 3/2? Iya, kecil dari 3/2, di mana nilainya adalah 1,5. Berarti untuk saat X sama dengan negatif 1 itu memenuhi. Karena kedua-duanya memenuhi, berarti himpunan penyelesaiannya untuk nilai X-nya yaitu saat X sama dengan 4 dan atau X sama dengan negatif 1. Oke, kita lanjut ke bagian yang B. Nah, kebetulan pada soal hasilnya itu sama dengan 0, berarti langsung saja kita ambil bagian yang di dalamnya. Jadi 4X tambah 8, pindah ruaskan 8-nya ke sebelah sini, maka menjadi 4X sama dengan min 8, X-nya sama dengan min 8 bagi 4, X-nya adalah min 2. Nah, min 2 ini sudah menjadi himpunan penyelesaiannya. Ini terkhusus untuk yang 0 ya, tidak perlu kita buat 2 kali seperti ini saat positif atau negatif. Langsung saja cari nilai yang ada di dalam mutlaknya, nilai X-nya. Lalu yang C, mutlak X kurang 7 sama dengan negatif 2. Loh, hasilnya kenapa negatif? Sedangkan tadi konsep nilai mutlak itu tidak ada hasil yang bernilai negatif. Hasil dari suatu mutlak itu akan selalu bernilai positif. Berarti ini tidak mungkin atau tidak ada penyelesaiannya. Tidak mungkin hasil suatu nilai mutlak itu bernilai negatif. Kita masuk ke persamaan yang kedua, mutlak fx sama dengan mutlak gx. Berarti ada dua buah mutlak yang sama. Contohnya, tentukan nilai x jika ada yang memenuhi setiap persamaan mutlak 2x kurang 1 sama dengan mutlak x tambah 3. Nah, karena di sini ada dua buah mutlak, cara tergampang atau cara termudah untuk menjawabnya adalah dengan cara mengkuadratkan kedua ruas sisinya. Nah, jangan lupa dikuadratkan kedua ruas. Pertama, 2x kurang 1 pangkat 2 sama dengan x tambah 3 pangkat 2. Secara otomatis tanda mutlaknya tidak ada lagi ya, karena ini sebenarnya sudah ada akar nanti baru dia dikuadratkan. Cuman langsung saja sih sebenarnya tinggal dikuadratkan. Karena ini kuadrat berarti artinya sisi ini harus kita kali sebanyak 2 kali. Berarti kalau misalkan 2x kurang 1 pangkat 2, berarti ini 2x kurang 1-nya kita kali sebanyak 2 kali. Begitu juga untuk x tambah 3. Tinggal dikalikan satu persatu terhadap ruasnya. Misalkan 2x dengan 2x, kemudian 2x dengan min 1. Jangan lupa juga kalikan min 1-nya terhadap 2x, kemudian min 1 terhadap min 1. Sehingga hasilnya 4x kuadrat dikurang 2x dikurang 2x tambah 1. Begitu juga ya untuk yang ini tinggal dikali satu persatu nanti. Nah, jangan lupa dikali satu persatu sehingga hasilnya jadi yang ini. Kemudian tinggal dijumlahkan. Yang ini kan sama nih variabelnya, sama-sama x, min 2x dengan min 2x, kemudian 3x dengan 3x. Sehingga hasilnya 4x kuadrat dikurang 4x tambah 1 sama dengan x kuadrat ditambah 6x tambah 9. Ini kita pindah ruaskan semuanya ke sebelah kiri sehingga akhirnya itu sama dengan 0 nanti. Sebenarnya ini tujuannya untuk supaya kita bisa memfaktorkan, mendapatkan nilai x. Jadi setelah kita kurangkan, 3x kuadrat kurang x kuadrat itu kan 3x. Min 4x, min 6x itu akan menjadi min 10x. Kemudian plus 1 dengan min 9 hasilnya min 8 sama dengan 0. Kemudian ini jangan lupa difaktorkan. Masih ingat dengan pemfaktoran waktu SMP? Silakan diulang-ulang kembali. Dimana faktornya itu adalah 3 tambah x. Nih 3 x tambah 2, kemudian x kurang 4. Nah, ini bisa kita cari nilai x-nya satu persatu. Saat 3x plus 2, berarti ya 3x plus 2 sama dengan 3x sama dengan min 2. Karena ini pindah ruas ke sini, berubah tandanya menjadi negatif. Sehingga nilai x-nya itu adalah min 2/3. Selanjutnya x kurang 4, berarti x sama dengan 4.
Berarti penyelesaian untuk nilai X-nya itu adalah 4 dan min 2/3. Kita masuk ke persamaan yang ketiga, mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx besar dari 0. Ini contohnya. Yang ditanyakan adalah nilai x-nya saat mutlak 3x kurang 7 kurang x sama dengan 5. Oke, kita salin dulu soalnya. Karena pada persamaan, maksudnya di sini tidak ada variabel selain dari mutlak, maka kita pindah ruaskan yang selain nilai mutlak yang ada di sebelah kiri. Berarti nilai yang ini, min x ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Itu akan menjadi mutlak 3x kurang 7 sama dengan x ditambah 5. Kita cari nilai x untuk mutlak 3x kurang 7. 3x kurang 7 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan 7. Nah, 7 pindah ruas ke sebelah kanan, itu nanti pindah ruas menjadi positif. Sehingga x-nya adalah 7/3. Berarti kemungkinan untuk nilai mutlak ini ada 2. Saat positif, nah berarti 3x kurang 7, x-nya nanti nilainya harus besar dari 7/3. Tapi saat dia negatif, min ini, nanti nilai x-nya itu harus kecil dari 7/3 saat kita cari nilai x-nya. Oke, kita cari nilai x-nya satu persatu. Saat 3x kurang 7 terlebih dahulu. Berarti ini sudah pindah ruas ya nilai x-nya sebelumnya. Ini kenapa tidak ada tanda negatif? Karena kita mencari yang ini terlebih dahulu. Nah, nanti baru yang negatifnya. Tinggal dipindah ruaskan, x-nya ke sebelah kiri dan 7-nya ke sebelah kanan. Nah, ke sebelah sini ya. Berarti 3x kurang x sama dengan 5 tambah 7. 3x kurang x kan 2x. 5 tambah 7 adalah 12. Sehingga x itu adalah 12 bagi 2, x sama dengan 6. Lalu kita buktikan, apakah 6 itu lebih besar dari 7/3? Iya, berarti ini memenuhi. Lalu bagaimana saat dia negatif? Kita uji. Min 3x kurang 7 sama dengan x tambah 5. Jangan lupa kalikan negatif ke semua yang ada di dalam kurung. Ups, kelewat. Jangan lupa dikali ke setiap angka yang ada di dalam kurung ya. Nah, min ke 3x maupun min ke negatif 7. Berarti nilainya min 3x tambah 7 sama dengan x tambah 5. Min 3x min x sama dengan 5 kurang 7. Ini pindah ruas lagi ya, x-nya ke kiri dan 7-nya ke kanan. Min 3x min x itu kan menjadi min 4x, 5 kurang 7 adalah negatif 2. Berarti nilai x-nya adalah min 2 per min 4. Min bagi min plus ya. 2 bagi 4 itu setengah. Nah, setengah ini apakah kecil dari 7/3? Nah, 7/3 itu kan sekitar 2, sekian ya. Nah, setengah itu kan 0,5 ya. Tentu 0,5 itu lebih kecil dari 2, sekian. Berarti untuk x sama dengan setengah, untuk min 3x kurang 7 itu memenuhi. Berarti nilai himpunan penyelesaiannya adalah 6 atau setengah. Persamaan yang terakhir adalah mutlak fx ditambah mutlak gx sama dengan c dengan syarat c besar dari 0. Berarti ada dua buah mutlak yang saling dijumlahkan menghasilkan suatu nilai konstanta. Contohnya seperti ini ya. Mutlak x kurang 3 ditambah mutlak 2x kurang 8 sama dengan 5. Oke, berarti ini ada dua nilai x yang harus kita cari saat x kurang 3 dan saat 2x kurang 8. Berarti ini jalannya agak cukup panjang ya. Pertama-tama kita cari dulu saat x kurang 3. Berarti nilai x-nya itu 3. Batasnya ya, bukan hasilnya. Batas saat x kurang 3 itu adalah 3. Sehingga konsep nilai mutlak yang bisa kita gunakan, mutlak x kurang 3, nih saat dia positif, x-nya harus besar dari 3. Nah, 3 inilah fungsinya untuk kita taruh ke sini. Kemudian saat dia negatif, dia harus kecil dari
3. Ini sudah syarat dan ketentuan dari konsep nilai mutlak ya. Kemudian saat 2x kurang 8, sama kita cari dulu nilai x-nya. Berarti 2x sama dengan 8. Ini datang dari pindah ruas ya. Nah, pindah ruaskan negatif 8 menjadi 8. Sehingga 2x sama dengan 4. Karena 8 bagi 2 adalah 4. Sehingga nilai mutlaknya itu ada dua kemungkinan. Saat positif harus x-nya nilainya nanti besar dari 4, atau saat min atau negatif x-nya itu harus kecil dari 4. Oke, kita buat dulu di sini batasnya, karena yang di sini ada panduan 3 dan 4 menjadi pembatas antara dua buah mutlak, berarti di sini juga ada dua buah pembatas ya, ada 3 dan 4. Berarti apa saja yang kemungkinan patokan kita nanti untuk mencari nilai hasilnya? Yang pertama saat x kecil dari 3. Nah, kemudian di antara 3 dan 4, kemudian di saat x-nya harus besar dari 4. Berarti 3 kemungkinan ini yang menjadi patokan kita nanti untuk mencari nilai x yang memenuhi di sini pada soal. Oke, kita buat dulu kolomnya supaya mudah dipahami. Kita cari dulu saat khusus x kecil dari 3. Berarti kita salin soalnya. Nah, untuk pengganti mutlak dari x kurang 3, perhatikan di sini syaratnya. X kecil dari 3. X kecil dari 3 berarti yang mana kita pakai? Nah, ini kan x kecil dari 3, berarti yang ini kita ganti nilai mutlaknya menjadi min dalam kurung x kurang 3. Nah, itulah penggantinya yang ada di sini. Nah, ini ya penggantinya. Kemudian bagaimana untuk 2x kurang 8? Nah, sudah jelas di sini dikatakan bahwa harus kecil dari 3. Tidak mungkin kita pakai persamaan yang ini, tetapi yang ini. Sehingga dia menjadi min dalam kurung 2x kurang 8. Berarti ini tinggal kita kalikan ya bagi yang ini ke dalam. Begitu juga untuk yang negatif 8 nya nanti, jangan lupa. Nah, itu akan menjadi seperti ini. Min x ini juga ya kali ke dalam terhadap x maupun terhadap negatif 3. Kayak dia menjadi min kali x min x, min kali min 3 adalah positif 3. Min kali 2x adalah min 2x, min kali min 8 adalah plus 8, sama dengan 5. Tinggal jumlahkan, min x dengan min 2x itu min 3x nanti ya. Atau boleh juga ini pindah ruaskan dulu. Selain nilai x ke sebelah kanan. Nah, inilah dia. Ada 5, negatif 3, negatif 8. Kenapa dia negatif? Karena di sini 3 kalau pindah ruas ke sebelah kanan dia menjadi positif, kalau pindah ruas dia menjadi negatif. Begitu juga dengan plus 8 yang ini. Kalau pindah ruas dia menjadi negatif. Tinggal dijumlahkan, min x dengan min 2x itu menjadi min 3x. 5 kurang 3 kurang 8 adalah min 6. Sehingga x-nya itu adalah 2. Karena min 6 bagi min 3 itu adalah 2. Selanjutnya, yang ini lagi ya, saat di antara 3 dan 4. Oh iya, ini jangan lupa kita uji x sama dengan 2 ini. Ke sini. Nah, karena kita pakai yang ini tadi kan negatif. Apakah 2 kecil dari 3? Memang iya kecil dari 3, makanya dia memenuhi. Selanjutnya 3 kecil sama x kecil sama 4. Berarti kita salin dulu soalnya, lalu kita ganti nilai mutlaknya. Karena di sini nilai x-nya itu lebih besar dari 3, berarti yang kita gunakan adalah yang positif ini, sehingga dia nanti berubah menjadi nih x kurang 3, bukan min lagi yang kita gunakan, tapi x kurang 3. Untuk yang mutlak 2x kurang 4, karena dia masih di bawah dari 4, maka kita gunakan yang negatifnya, makanya di sini dia min. Nah, yang ini kita ambil sama ya, ini tinggal kita kali dan jumlahkan sehingga menjadi ini.
Silakan dijumlahkan ya. Ini X sama X ke sebelah kiri kita kumpul, dan penjumlahan dengan penjumlahan ke sebelah kanan. Kalau tandanya negatif, kalau pindah ruas menjadi positif. Kalau positif pindah ruas dia menjadi negatif. X kurang 2X adalah min X. 5 tambah 3, 8. Kurang 8, 0. Berarti min X-nya 0, X-nya 0. Apakah 0 itu di antara 3 dan 4? Enggak mungkin, berarti ini salah, berarti dia tidak memenuhi. Ini tidak mungkin ya. Berarti X bukan penyelesaian untuk soal yang ini. Selanjutnya saat X besar dari 4. Nah, karena dia besar dari 4, otomatis yang kita ambil tuh yang sama-sama positif ya. Yang ini sama yang ini. Untuk penyelesaian pengganti mutlaknya. Oke. Ini ya, udah kita ganti. Untuk mutlak X kurang 3, yang positifnya kita ambil X kurang 3. Ini dia. Untuk yang mutlak 2X kurang 8, karena dia besar dari 4, berarti yang kita ambil yang ini. 2X kurang 8. Sama, kita tinggal jumlahkan seperti yang sebelumnya. X plus 2X. Nah, kemudian ada min 3 dengan min 8. Yang ini boleh kita pindah ruaskan. Ini pindah ruaskan ke sini, boleh. Nah, ini X tambah 2X jadi 3X, min 3, min 8 pindah ruas jadi sama-sama positif ya. Kalau pindah ruas tanda berubah, sehingga 3X sama dengan 5 tambah 3 tambah 8. 3X sama dengan 16, berarti X-nya adalah 16 bagi 3. 16 bagi 3 itu sekitar 5, sekian. Nah, di sini memenuhi ya, karena 5, sekian itu lebih besar dari 4 yang ini. Jangan lupa. Maka dia memenuhi. Berarti untuk nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah saat X sama dengan 2. Oke, kita hapus dulu lah ini ya. Berarti yang memenuhi itu adalah saat X sama dengan 2 dan X sama dengan 16/3.